Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore Medan. wabarakatuh. Lagi bersama saya Arya Narkolubis ya. Iya, saya Agus Lubis. Iya ya. Kenapa Ya. kita pakai Lubis? Lubis kita. Karena Paling nggak supaya adalah perhatian. dia bisa jadi pejabat Pemprov ya. Iya. Soalnya kalau nggak Lubis berat. Enggak. Kalau nggak Lubis nggak bisa jadi pejabat gitu ya. Bisa, cuma berat. Oke, itu guyonan ya. Ya, guyonan. Jangan diambil dibawa hati. kabar. Benar. Jangan diambil hati. Oke, seperti biasa kita akan membacakan sejumlah berita yang menjadi pilihan pembaca untuk sore hari ini ya. Ini ada apa nih Bang? Mungkin silakan saya. Iya, yang pertama ini menjelang bulan puasa Ramadan biasa nih, dari tahun ke tahun, bukan soal makanan dan sebagainya, tapi terkait dengan uang palsu. Oh, uang palsu. Iya, ini banyak sekali nih ya kejadian seperti ini. Orang banyak butuh duit. Tuh, ya kan. uang palsu kemarin ada juga pejabat palsu. Udah meninggal tapi bisa masuk ya. Kan? Ada 2 orang, kemudian yang terlibat OTT masuk juga, ya kan? Kok bisa ya? Marganya yang itu juga tadi bukan? Bukan, kalau yang itu bukan. Ya. Oke, kita kembali terkait dengan uang palsu tadi. Ini sudah mulai marak. Ini ya. Betul. Sudah mulai ini. Puasa tinggal berapa hari lagi ya, tapi sudah mulai kelihatan dan polisi juga sudah mengantisipasi sebenarnya. Dan tadi atau kemarin ini ya, ada aksi para pengedar uang palsu yang terekam dari CCTV. Ini mereka beraksi di kawasan Medan Sunggal. Jadi pura-pura membeli belanja ya, di satu toko pulsa, memakai uang palsu itu. Dan terekam aksinya. Terekam. Ini di kawasan Semencirim, Desa Sunggal, Deli Serdang. Jadi dia beli pulsa harga 100.000. Ngasih uang itu ya. Ya. Dan setelah pergi baru sadar gitu. Iya. Jadi ini kayaknya selain kawanan pengedar uang palsu juga punya ilmu hipnotis kayaknya. Tapi kalau hipnotis itu memang saya ragu ya. Biasa memang kan kebanyakan gitu kalau orang yang kena tipu tuh saya kayaknya terhipnotis gitu. Karena kalau dibilang saya sadar kok. Iya. Jadi kok bisa ditipu. Jangan-jangan Pak Edi terhipnotis. Sih nggak bisa ini, yang sudah nggak ada orangnya terkecuh dia. Ada videonya nih, kita lihat dulu. Kita lihat dulu videonya nih. Seperti terhipnotis nggak pada saat itu? Merasa sih ada, soalnya ada yang aneh nggak pada saat pelakuan ini? cara dia ngasih nomor ke kita itu Pak, bukan disebutkan Nomor apa? nomor pulsa. Kan dia ngisi pulsa 100.000, tapi dia nggak menyebutkan nomor itu. Dia cuma ngasih kertas lembar digulung-gulung gini. Dia cuma bilang, ini ya Kak nomornya. Terus aku buka, aku isi. Di situ dia langsung bilang, ini udah pasti masuk kan pulsanya, katanya gitu. Baru dia langsung dikasih ke refnya.
Oh iya. Itu sih. Sadarnya baru tahu dari mana? Pas dia udah pergi, aku letak uang di meja, belum aku masukin ke laci. Oh iya. Masih letak di meja, aku hitung lagi. Supaya masuk. Pas aku cek gini udah gak ada gambar. Aku sedih, Pak, ini kan ada gambar orang yang sini kan. Itu gak ada. Di situ baru tahu palsunya. Jadi dia belanja pakai uang pecahan 20.000 semua. 10.000 semua. Tapi katanya disisipin di atas ya? Ada gini ya. Ada 10.000 dua, yang ininya 5. Ini 5. Terus uang 10.000 duanya diambil lagi? Enggak, sama saya. Berarti ada yang asli berarti? Ada yang asli. 10.000-nya aja dua asli. Selebihnya uang palsu. Oh, pas macet itu memang nggak ada nengok apa atau merasa apa gitu nggak? Enggak ada pikir ke situ sama sekali. Karena kita mau sering beli minyak. Nah, itu tadi rupanya ada diselipkan duit aslinya ya. Ada sebentuk aslinya ya. Uang 10 ribuan dua gitu ya. Kayaknya itu untuk penyamaran. Ya, pengecohan ya. Pengecohan. Karena kita kan kalau misalnya pecahan-pecahan yang 10 atau 20 tuh Nggak terlalu ini ya kan biasanya. tapi kalau misalnya duit 100 cepek gitu ya cepek kan. 50 kalau Itu apa itu baru baru agak teliti ya kan. Oh, ditengok dulu, diterawang ya kan. Kalau 10.000 nggak biasa enggak. Oke, kita terhubung dengan reporter kita. Ada Pian. Halo? Halo. Iya, itu dia. Halo. Halo. Ya, selamat sore. Selamat sore, Bung Pian. Bung Pian. Wah, sepertinya baru landing dari Arafah ini kan. Pian, ini gimana ini ceritanya ini? Tadi itu katanya kan soal uang palsu ya. Jadi pelakunya ini menyelipkan 2 lembar uang asli, uang pecahan 10, tapi uang pecahan 20 dan 50-nya palsu gitu ya. Ini gimana ceritanya, Pian? Pada Mbak apa tadi namanya? Siapa Mbak apa Mbak namanya apa tadi namanya? Pak Amel. Oh, ingat ya. Betul. Ya, silakan. Oke, silakan ya. Ya, baik Bang Ara dan Bang Agus. Ya, memang kejadian ini terjadi itu di tanggal 1 kemarin di mana ada seorang pria yang datang ke warung ataupun toko pulsa ingin membeli pulsa di sana senilai 100.000. Nah, saat itu keterangan dari pemiliknya ataupun penjaga dari toko tersebut mengatakan saat itu memang dia itu tidak normal begitu beli pulsanya, datang ke lokasi menyerahkan kertas dan di kertas itu ada nomor yang tertera di dalam itu. Nah, dari situ si pelaku ini mengatakan isi saja ke nomor yang di kertas itu yang sudah digulung-gulungnya. Dia pun langsung memberikan uang kepada penjaga toko itu senilai 100.000 sekian lah tuh Bang, sekitar 100.000 sesuai harga pulsa lah yang dipatokkan. Nah, saat itu ketika si penjaganya ini mengisi nomor ataupun mengisi pulsa ke nomor yang diberikannya itu, si pelaku ini pura-pura menelpon begitu. Setelah itu dia langsung pergi dan mengatakan kepada penjaga toko itu nanti masukkan ini pulsanya. Tanpa curiga si penjaga ini pun langsung mengisikan begitu 100.000 rupiah. Nah, setelah dia pergi, uang itu yang di atas meja itu hendak dimasukkannya ke laci dan dipegangnya, rasa uang itu berbeda Bang begitu. Setelah diterawang tidak ada nampak begitu gambar pahlawan yang di tanda airnya ya, itu, tanda Bang. airnya nggak nampak. Iya. Yang palsunya uang 50-nya ya, Pian ya? Uang 50 dan ada uang 20 ya. Bang. Yang juga, aslinya ya. itu cuma ada 2 lembar uang 10.000 Bang. Kalau menurut korbannya ini pelakunya sendiri ya kayaknya ya. Ya, pelakunya sendiri Bang, berperawakan hitam begitulah Bang. Sebelumnya sudah pernah datang nggak Pian di situ? Korban itu mengenali pelaku apa tidak? Iya. Ya, untuk pelaku sendiri, menurut pengakuan korban ini dia tidak kenal Bang, karena kan yang isi pulsa ke tempat dia itu silih berganti Bang. Dia pun awalnya curiga itu si pelaku ini hanya datang di orang beli biasa lah Bang, beli pulsa, dia pun meladeninya Bang. Korban melapor ke polisi nggak Pian? Ya, sejauh ini belum ada Bang dia melapor dan masih berniat untuk melapor.
Nah, terkait kejadian itu juga sudah kita tanyakan juga kepada Kasareskrim. Dia mengatakan belum mengetahui ataupun belum menerima laporan terkait peredaran uang palsu ini, Bang. Oke, Pian, barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut. Misalnya ada kemungkinan peristiwanya sama kan gitu. Mengingat ini sudah mau mendekati Ramadan, biasanya itu kan Ramadan, Lebaran tuh mulai marak peredaran uang palsu. Barangkali nanti bisa di follow up itu saja, Pian. Satu lagi, Pian, mungkin tadi kita mendapat informasi terkait dengan tawuran. Oh iya, betul. Di USU ya. Di USU itu bagaimana ceritanya, Pian? Ya, terkait tawuran memang tadi sempat kita wawancarai Kadit Reskrim Polsek Medan Baru. Dia mengatakan bahwasanya memang terjadi, Bang, keributan ataupun bentrok yang terjadi antar dua fakultas teknik dan hukum di areal ataupun di kawasan USU, Bang. Namun dia mengatakan setelah mendapatkan laporan bentrok itu, petugas kepolisian sempat mendatangi lokasi, Bang. Namun ketika petugas datang sudah membubarkan diri, Bang, dari yang tawuran ini. Nah, terkait hal tersebut, polisi memang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait motif dari bentrok yang terjadi di USU ini semalam, Bang. Memang beredar informasi itu tawuran ini sendiri dipicu karena ada pertandingan futsal di sana, Bang. Namun setelah kita tanyai apakah memang benar ini terkait futsal, polisi belum berani membeberkan karena dia mengatakan masih dalam proses pendalaman atau penyelidikan pihak kepolisian, Bang. Dia juga mengatakan pasca bentrok yang terjadi itu sudah ada mahasiswa yang membuat laporan ke Polsek Medan Baru, Bang. Oke, Pian, terima kasih atas laporannya. Barangkali nanti bisa di follow up. Mana tahu ada mahasiswa yang bawa senjata tajam, bawa sabu, bawa ganja. Ya, mungkin bisa dicek nanti lebih lanjut soal itu ya. Terima kasih, Pian. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore, Bang Aray dan juga Bang Agus. Nah, itu laporan Pian. Biasanya kalau tawuran kan ya ada ya kan, mungkin saja katanya kan. tadi terkait futsal, pertandingan futsal, tapi kita tadi menerima juga ininya ya, videonya, dan kita lihat bukan seperti pertandingan. Mungkin pertandingannya ecek lah. Semuanya kok kayak pakai celana panjang, pakai baju biasa lah, bukan, enggak ada yang pakai kostum kita tengok. Iya. Itu makanya kalau pertandingannya apakah pertandingan tarkam biasa? Ini di bawah tarkam lagi nih, di bawah tarkam. Entah apa namanya. Liga Yahudi kayaknya. Enggak, kan konyol kali, tapi kalau kita pikir-pikir kan, mungkin lah, walaupun dalam olahraga apapun kan kayak nggak bisa diterima lah untuk kejadian seperti itu, pukul-pukulan kan, tapi namanya Indonesia ya. Di Indonesia sering terjadi itu partai tambahannya. Malah mungkin itu partai utamanya. Sepak bolanya partai tambahan. Iya, itu ditunggu. Itu sering terjadi dalam pertandingan. Ini bukan pertandingan kan istilahnya. Main biasa-biasa aja. Ya. Liga sore istilahnya, Liga sore. Itu pun berantem juga. Aduh, gimana nih? Gimana ya gitu. Apa nggak ada kerjaan lagi mahasiswanya? Apalagi semalam kan rektornya baru dikukuhkan ya. Iya. Sebagai guru besar ya. Guru besar. Dan Pak Ganjar datang lagi ke situ ya. Calon presiden. Tiba-tiba tawuran. Aduh. Ya mudah-mudahan bisa diusut lah ya. Oke, kita lanjut ke berita yang kedua nih. Ada apa nih, Bang? Berita kedua ini follow up dari satu peristiwa pembunuhan beberapa hari lalu terkait dengan di kawasan Ciborong-Borong ya. Ciborong-Borong. Ada sekelompok orang, gerombolan lah sekitar 10 orang atau lebih itu mengeroyok beberapa orang pemuda di depan rumahnya. Satu orang meninggal. Iya. Rumah tapi sekaligus di warung. Ada tuanya, ada kopinya katanya ya kan. Nah, di situ dikeroyok. Nah, yang aneh adalah semua orang di situ mengaku tidak kenal sama mereka. Siapa tuh nggak tahu katanya. Ini kan Kede ya katanya. Kede biasa banyak orang-orang sekitar sini yang datang nongkrong. Jadi selama Kede ini buka, ini ibunya yang bilang, ibunya korban nggak kenal. Ada 5 sepeda motor mereka katanya datang, memukuli, menikam, akhirnya satu orang meninggal dunia, kemudian pergi dan tidak satu orang pun yang
Jadi kalau Kenal. menurut informasinya memang ini karena ini Bang, jadi yang meninggal ini namanya Andreas Franciscus Utasoid ya, atau Francis Utasoid. Itu katanya dia membela adiknya. Goklas. Bukan. Insepi. Siapa? Insepi atau Cepi. Oh, Jadi Cepi. Cepi sebelumnya sudah terlibat persoalan di jalan Di tempat gitu. lain. Iya, jadi sebenarnya udah ribut, selesai, Heeh. balik nongkrong lah, minum-minum tua dulu. Ya. Rupanya datang gerombolan menyerang. Menyerang, tidak puas Tidak dengan puas. penyelesaian. Iya. Persoalannya yang di apa? Di jalanan itu nggak tahu. Katanya hanya senggolan. Aduh, gitu. Hanya senggolan. kayak mahasiswa yang tadi ya. Ini ada videonya. Ada. Kronologinya saya tidak tahu ada masalah. Pas saya lagi di rumah udah ada masalah. Terus saya keluar langsung ada Pembunuhan gitu ya. pembunuhan. Dan tiba-tiba datang. Terus saya langsung keluar dari rumah, langsung main sama pelaku. Terus dia membawa Pisau ya. pisau, Nah, langsung tikam gitu. langsung ditikam. Sempat ada cekcok, Pak. Gimana Pak? Sempat ada cekcok sebelum ditikam itu, sempat ada cekcok atau gimana? Dikejar Pak dari dalam, terus Hmm. masuklah pelaku itu ke rumah. Ada berapa orang yang menyerang pada waktu itu? Menyerang itu ada dua orang Pak. 2 orang ya. Tapi gerombolan itu ada berapa orang itu? Yang sebagian ada di jalan, estimasinya berapa orang? Berapa jumlahnya? Kira-kira ada 13 orang Pak. 13 orang ya. Mereka menggunakan sepeda motor datang ke sini. Sepeda motor. Oh. Jadi abang sendiri sempat bertengkar dengan pelaku ini ya? Sempat bertengkar Pak. Sempat bertengkar. Kalau kondisi abang sekarang, kan abang juga sebagai korban ini, bagaimana kondisinya? Apakah ada luka sayatan atau gimana? Ada luka Pak Di bagian pinggang Pak. pinggang. Nah, kronologi yang Bapak tahu apa awalnya kira-kira sampai mereka datang ke sini? Saya nggak tahu Pak kalau itu kronologinya. Masalah itu udah tiba-tiba semua udah pertumpahan darah di sini. Saya nggak tahu. Pas saya lagi di rumah, keluar saya semua diberantakin ini. Berarti abang sendiri nggak ikut sama Bang Cepi? Nggak ikut. Nggak ikut di jalan ya? Ya, Nggak ada urusan anak ini sama si Cici. nggak ada urusan sama. Berarti abang cuma pemilik warung ya? Nah, itu keterangan dari Goklas ya. Goklas. Itu Goklas Utasoid. Mutasoid Satu bukan. marga memang ya. Iya. Sama. Mungkin kita tadi saya mau tanya juga sama kawan kita yang Hutasoid, cuma nggak datang juga. Nggak kemarin. datang dia. Kayaknya ngurus ini juga. Ngurus ya. ini juga karena semarga kayaknya. Ya, mungkin kita langsung akan bertanya ke teman kita Bung Moritz yang tadi wawancara. Selamat sore, Moritz. Sorry Moritz. Selamat sore Bang Agus, selamat sore Bang Ares, selamat sore Tribun Medan. Ya, ini kan kalau dari keterangan tadi Bang Goklas ini dia tidak mengetahui persis ya kejadian itu. Cuman kalau dari informasi yang kita terima ini kan bahwasannya berawal dari cekcok Insepi atau Cepi Utasoid dengan pengguna jalan begitu. Ini gimana cerita sebenarnya, Moritz? Silakan Moritz. Nah, pada minggu malam biasalah kaum muda kan jalan-jalan ya. Jadi mungkin bersenggolan, masih mungkin ya karena si Cepi sendiri belum bisa dikonfirmasi sampai sekarang, dia masih ikut bersedih lah abang yang meninggal. Tapi dari pihak kepolisian mengatakan demikian bahwa ada pertengkaran lah di jalan, dan sebenarnya pertengkaran itu sudah selesai karena orang-orang yang melintas langsung mendamaikan mereka. Lalu seperti biasa Cepi kembali lagi lah ke tempat mangkalnya, yakni tempatnya si Goklas. Ya. Nah, dia jumpai abangnya di sana bukan untuk ngapain, tapi hanya minum kopi, dan biasanya mereka di situ minum tua juga bang. Tapi bukan
bukan khusus tuak ya, tapi sekedar lah karena mereka di sana kan bukan maksa peminum juga, kita dengar tadi begitu. Nah, lalu tiba-tiba ada orang yang memang tidak ikut bermasalah di jalan itu juga yang pelaku utama yang membawa pisau. Makanya kemungkinan satu orang atau perempuan yang bagian dari gerombolan ini menelepon si pembawa pisau itu, si pelaku itu. Nah, kalau identitasnya memang sudah kita tahu, cuman ya dari pihak kepolisian memang mengatakan ya belum bisa memastikan apakah begitulah, tapi orangnya sudah ada yang ditunjukkan tadi dari pihak warga, cuman mereka juga belum bisa membeberkan itu soal identitasnya karena masih takut, Bang. Morris, peran perempuan yang tadi gimana, Morris? Yang diduga menelpon itu bagaimana? Apakah persoalan awalnya itu ke dia gitu? Dari siapa namanya tadi? Insepi. Apakah Insepi kan waktu pengendara bersenggolan dengan yang salah gerombolan korban ini, yang di situ ada perempuan, mungkin merasa kurang terima karena Insepi sendiri juga sempat cekcok dengan mereka ini. Kurang terima, lalu si perempuan itu juga meneleponlah ini si pembawa pisau ini. Lalu tiba-tiba mereka serang membabi buta gitu. Nah, berarti jadi ketika berarti yang membawa pisau dan yang diduga itu kuat menikam itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa sebelumnya. Tidak ada, Bang. Nah, jadi orang suruhan lah, mungkin kan jago-jagonya gitu lah. Nah, jadi merasa dikacangi lah di lokasi itu kan. Jadi mereka langsung gitu. Oke. Pihak kepolisian sendiri bagaimana, Morris, dalam perkembangan kasusnya? Apakah sudah sampai mana penyelidikannya? Sampai sekarang mereka sudah ada setidaknya ada 4 atau bahkan 7 orang yang sudah mereka periksa, Bang, sebagai saksi, dan identitas pelaku utama ini sudah mereka kantongi. Cuman mereka minta menyerahkan diri. Ya bisa-bisa aja nanti setelah dapat lebih parah lagi kan kalau sempat melarikan diri. Jadi menurut masyarakat sekitar situ sebenarnya yang pertama pelaku pasti gampang didapat karena memang bukan ada unsur dendam sebelumnya. Jadi kan biasanya kan kalau punya unsur dendam pasti dimodali nih untuk membunuh kalau memang serius membunuh. Nah, artinya kan dia juga katanya si pelaku ini adalah orang baru di sana dan sering berpindah-pindah tempat. Jadi ciri-cirinya sudah disampaikan oleh warga sekitar dan kemungkinan besar datangnya dari arah Simalungun gitu. Yang terduga pelaku utama ini sudah diperiksa sekarang atau masih buron? Masih buron, Bang. Makanya disuruh menyerahkan diri. Tadi situasi terbaru tadi kita lihat di lokasi bahwa warung itu sudah dibersihkan oleh pemilik warung dan ternyata pemilik warung juga ibu itu sendiri yang berupaya menghadang masuknya para komplotan ini juga dibanting juga ke lantai dan sejumlah HP atau handphone itu diambil oleh gerombolan pelaku, Bang. Oh, berarti ada perampasan juga dong ya? Ada. Jadi setelah mereka tikam, sudah panik semua, beberapa HP dari milik korban ini diambil juga. Oh, ada upaya perampokan lah. Iya, perampasan juga. Dan itu baru kita tahu tadi setelah kita ke lokasi, Bang. Berarti pasalnya bisa berlapis ya? Bisa berlapis, oh, iya. Pembunuhan dan perampokan. Pembunuhan dan perampokan lebih berat. Oke, Moritz, nanti barangkali bisa diupdate lagi khususnya dari pihak kepolisian, apakah itu Kapolres, apakah itu Kasat Reskrim terkait pengejaran daripada pelaku ini khususnya ya, Bang. Kemudian juga upayakan juga bagaimana situasi terakhir lah tentang prosesi pemakaman dari korban. Mungkin itu saja, Moritz. Oh, iya. Kalau prosesi pemakaman tadi itulah yang tadi kita ambil, Bang, dari sisi luar, sudah mulai sedang lah dan biasanya setengah hari. Jadi tadi sudah dimakamkan, Bang. Oh, tadi sudah ya? Ya. Dan itu kan biasanya hanya menggunakan ibadat secara gerejari saja karena belum bisa dikatakan sebagai acara adat karena dia masih lajang. Masih lajang, belum nikah. Ya.
Oke Moritz, barangkali itu saja Moritz. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Moritz. Selamat sore Bang Agus, selamat sore Bang Arai. Ya. Oke. Nah itu laporan dari Moritz ya Bang. Ternyata memang ada perampasan juga. Perampasan dan ada keterlibatan seorang wanita katanya. Iya, kayaknya perempuan itu provokatornya kayaknya. Iya, bahaya sekarang ya. Bahaya. Karena perempuan sekarang ini ya kan. Ya hati-hati bilang kayak gitu ini kita dimarahin Maksudnya para bukan, netizen iya, perempuan. maksudnya Bukan. Beberapa lah ya kan. Bukan maksudnya kita bukan mau menyamaratakan. Bukan ya. Ini bukan bias gender ya. Enggak, jangan sampai nanti. Tapi memang belakangan ini beberapa kasus besar itu berawal dari telepon dari perempuan seperti ini, pengakuan dianiaya dan sebagainya kan. Apa kan pejabat pajak ya? Iya, pejabat pajak. Ayang, aku diiniin katanya. Yang satu lagi yang paling parah Pak Sambu. Oh iya, kan? betul. Ibu PC ya. aku dilecehkan. Iya, gitu. Ya kan? Kemudian si AG juga kan yang akhirnya memukuli David sampai babak belur kan, sekarat sampai sekarang belum terlalu pulih kondisinya. Dan yang terakhir ini kan, padahal menurut reporter kita tadi di jalan sudah damai, kok tahu-tahu bisa menyerang gitu ya. Ya, kita akan lanjut ke berita yang kedua. Tapi Maurice makin gemuk memang ya, memang tadi ya. Senang kayaknya sama dia. Dingin sana kan, makan turu mangestu. Mangannya sing turu. Oke, kita ke berita yang terakhir ini dari Siantar Martoba ini tadi sore ya. Kejadiannya ada peristiwa tabrakan antara dua minibus, tabrakan laga kambing, tapi syukurnya alhamdulillah itu tidak ada korban jiwa, hanya luka-luka lah. Sopir selamat dari maut. Tapi cukup mengerikan kita lihat ininya, kondisi mobilnya itu antara Daihatsu Terios sama apa satu lagi ya, Sigra. Iya, Sigra. Jadi remuk. Satu dari arah Siantar, satu dari arah Medan datangnya. Ini ada videonya. Kita lihat dulu. Lewat dia masuk. Iya, jadi masuk ke sini lah dia. Nah itu videonya ya, Bapak tuh tadi kayaknya mobil ya. Aduh berat ini. Berat, memang berat itu ya. Depannya rusak, remuk seperti itu. Tapi kayaknya itu aku agak familiar dengan lokasi itu. Kayaknya itu agak-agak ramai kan. Tapi kok bisa ya? Mungkin salah satu memotong. Iya, mungkin mau nyalip gini mungkin. Saya kira tadi abang bilang saya agak familiar dengan bapak itu. Bukan dengan lokasinya. Kayaknya di kawan SD saya. Bukan. Apakah aku setua itu? Itu kawan. Tapi kita tanya dulu sama reporter kita bagaimana sebenarnya kronologisnya, bagaimana bisa bertabrakan kayak gitu ya, laga kambing di daerah yang padat. Ya. Ya, Alija, selamat sore. Selamat sore Bang Arai, selamat sore Bang Agus dan sangat tegas dan terukur seperti pejabat Kodam ya. Ini tadi kan kalau kita lihat lokasinya itu bisa dibilang lumayan padat gitu Ini kok bisa terjadi kecelakaan? Apakah salah satu mobil mau menyalip atau mau mendahului atau seperti apa Ya Bang, dari peristiwa kecelakaan laga kambing tadi terjadi di kilometer 4,5 Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Siantar. Lokasinya ini memang di depan, kalau Bang Agus bilang familiar, memang lokasinya di depan
rumah makan burung gitu ya, yang Oh. biasa terkenal. Iya, burung itu. Burung goreng ya. Kemudian di dekat situ juga ada pusat perbelanjaan gitu bang. Nah, pengemudi Terios ini tadi masih berpakaian baju koko ya. Mungkin karena ngantuk, kemudian dia tidak melihat kendaraan dari arah yang berlawanan, kemudian dia banting terlalu ke kanan, sementara di kanan itu ada mobil Daihatsu Sigra yang datang dari arah Kota Siantar menuju ke Medan. Serbelawan begitu bang. Tapi tidak ada korban jiwa ya. Ini kayaknya kedua sopirnya juga dalam keadaan sehat gitu ya, Ja? Iya bang, dari kedua sopir kita ya yang salah satunya yang bapak yang baju kuning itu dia agak trauma ya bang, karena setelah dikasih air minum dulu dia baru bisa ngomong. Untuk luka-luka keduanya nggak ada ya bang, keduanya cuma mengaku kakinya terhantam dashboard jadi agak kesakitan gitu bang. Nah sampai hingga berita ini diturunkan sekarang ini kedua mobil baru dievakuasi oleh tim Gakum dari Satlantas Polres Pematang Siantar. Nah kedua sopir ini sedang dilakukan pemeriksaan begitu bang. Yang baju kuning pengendara Terios gitu ya? Yang baju kuning pengendara Sigra gitu bang. Nah bapak-bapak yang baju hijau yang di sebelahnya itu pengendara Terios gitu bang. Berarti bapak itu yang agak meleng ya? Yang pakai baju koko hijau ya? Iya, jadi nggak seperti kecelakaan pada umumnya ya bang. Biasanya kalau kecelakaan dua-dua langsung cekcok ya. Ini nggak, dua-duanya langsung diem gitu kan. Jadi kita sambil nunggu-nunggu juga kapan rakyat itu diajak wawancara gitu bang. Bukan kira tadi bukan nunggu-nunggu orang dulu berantem. Enggak ya? Enggak bang. Keduanya sama-sama diam gitu kan. Mungkin shock ya. Efek trauma ya bang. Bukan menunggu kapan. Kami pun shock mendengarnya tadi, jangan-jangan Nadija mau bilang gitu, pikirkan kami pun menunggu-nunggu kapan berantemnya. Enggak ya, oke. Tapi memang sejauh ini prosesnya masih di polisi lah ya. Memintai keterangan dari kedua sopir gitu kira-kira ya. Kayaknya pun keduanya tidak saling ngotot-ngototan gitu ya, tapi lebih kepada kayaknya mau cari jalan kekeluargaan juga kayaknya ya. Iya bang, karena sampai tadi juga sampai kita tunggu kendaraannya itu diangkat ya, diderek, keduanya nggak terlibat cekcok begitu bang. Kemudian ada polisi mungkin yang diantara mereka itu saling kenal, mungkin di jalur tengahnya gitu, jalur perdamaian seperti apa setelah kecelakaan ini. Karena setelah kecelakaan, kalau kira-kira ini dari pantauan sekilas di lapangan lah, ini yang salah kira-kira siapa? Kalau yang salah dari pantauan lapangan dan saksi-saksi di lapangan itu pengendara Terios yang datang dari arah Medan masuk ke Kota Siantar begitu bang, karena dia yang ngantuk gitu. Memang mengaku mengantuk atau bagaimana ya? Sudah dikonfirmasi nggak sama orangnya? Cerita dia ke ya karena untuk wawancara tadi dia belum bisa kan, ceritanya dia ngantuk ke saksi-saksi yang lain, ke polisi juga, karena memang ini jalan pas kejadian sebenarnya lengang ya bang ya, bebas gitu kan, nggak ada yang pandangan kecuali memang truk-truk yang ada di depan mereka. Kemudian memang sebenarnya satu sisi juga jalan ini memang rutin kecelakaan ya bang di jalur ini. Pada bulan 12 yang lalu ada pegawai FIF itu kecelakaan digilas oleh truk begitu bang. Iya. Oke, barangkali nanti bisa dipantau lah seperti apa mediasi perdamaiannya, kemudian arus lalu lintas di sana apakah masih tetap macet atau seperti apa, mungkin itu saja Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Selamat sore Bang Arai, selamat sore Bang Agus. Oke, selamat sore. Ya, tadi saya sempat agak shock juga ini. Kita pun shock. Ya, karena orang itu diam aja bang. Kita tunggu juga. Pikir menunggu berantemnya. Enggak. Rupanya memang menunggu wawancara. Setelah dikasih air baru bisa agak tenang untuk diwawancara. Memang kalau setelah kecelakaan itu biasanya kita shock panik, gitu, Bang, panik ya. Apalagi saat tatap-tatapan gini mungkin kan. Iya nah, gitu kan? itu bahaya kali. Memang kalau
apa ya, mengantuk itu sangat-sangat berbahaya ketika kita mengemudi. Betul. Jadi sarannya kalau ngantuk lebih bagus baik berhenti, istirahat tidurkan dulu, saja. ya, sebentar, Iya. setengah jam. Iya, setengah jam, 15 menit pun sudah jadi itu, ya kan. Pinggir kalau naik mobil pinggirkan, buka kaca sedikit, Iya. jangan kacanya ditutup semua, karena itu kita tidak tahu apakah di knalpot itu ada kebocoran atau tidak. Kalau ada kebocoran itu bisa masuk ke kabin dan kita menghirup karbon gas. monoksida, Iya, kan. iya, Itu bisa jadi racun. Jadi dibuka sedikit kacanya, tidurlah. Kalau mau beristirahat. Kalau Jangan dipaksakan. Iya, ada istilahnya itu, aku lupa apa nama istilahnya. Kalau kita tertidur sedikit saja itu Meleng, atau ya. langsung meleng, itu udah pasti kejadian. Ya, makanya seperti kejadian adik kita kemarin ya. Oh iya, yang itu kan gitu juga kemarin Nona ya? sopirnya Ya, ya, sopirnya. sopirnya itu dalam keadaan ngantuk tiba-tiba menabrak truk yang lagi parkir gitu. Itu ini yang itu nggak bisa terkontrol lagi kan. Betul, Bang. Karena dalam kondisi gini ngantuk meleng. langsung, itu hitungannya detik itu, detik langsung. Ya, itu mungkin sedikit imbauan lah agar kiranya para pengemudi, pengendara yang memang ya kondisinya nggak fit bisa lebih menjaga inilah ya, menjaga kondisi. Ya, kalau naik sepeda motor ya berhentilah, cari tempat berhenti ya. Tidur. Bawa pohon kayak apa. Jangan pula di spa. Aku ngantuk kali katanya kan. Jadi berdasarkan referensi yang ku baca harus istirahat, harus ditidurkan. Betul, tapi jangan pula di spa. Itu bukan cari Oke, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tadi yang pertama itu menyangkut adanya apa tadi Bang, yang pertama uang palsu ya. Ini menjelang Ramadan biasanya nih banyak sekali sindikat uang palsu ini. Bagi Bapak Ibu harap berhati-hati gitu ya, terutama yang punya ini ya, yang punya usaha kedai, ya. kedai kelontong, pulsa dan sebagainya, ya kan. Ya ini Bang, sering juga kadang ya kita lihat di Instagram, di TikTok itu sering kadang ada pedagang yang sudah sepuh yang memang dia penglihatannya nggak jelas. Nah, itu korban mereka itu, iya, mereka sasarannya ke sana. Makanya kan? kalau ada nampak sindikat uang palsu ini sikat aja lah. Apalagi kalau yang sampai dia menipu orang-orang tua yang sudah uzur gitu, yang istilahnya udah kayak kakek awak ini, udah dia memang cari uang untuk hidup. Tiba-tiba dikasih uang mainan lagi kan. Nah, itu rasanya kita mana kok orang sekarang mirip mainan gitu. ya kan. Kalau mau gitu-gitu sanalah sama bandar narkoba aja tuh. Jangan sama orang yang cari makan gitu. Iya. Ya kan? Kasihan lah. Nah, itu yang pertama ya, soal uang palsu. Yang kedua tadi menyangkut masalah pembunuhan di Desa Siborong-Borong 1. Jadi sampai saat ini tuh pelakunya masih dalam pengejaran petugas. Dugaan sementara memang berawal dari cekcok di jalan gitu ya, kemudian berlanjut sampai ke warung tua ya. Sebenarnya orang-orang di warung tua itu nggak tahu apa-apa gitu ya. Warung kopi katanya, warung kopi tapi juga menyediakan tua. Iya. Beda warung tua yang menyediakan kopi dengan warung kopi yang menyediakan tua. Iya. Iya, jadi pelakunya sampai saat ini masih dalam pengejaran. Yang jadi melakukan penikaman itu ya. Kemarin jenazahnya sudah selesai diotopsi, dibawa ke RS Bayangkara, sekarang sudah dipulangkan dan dimakamkan begitu Bang. Nah, ini kita berharap agar pelakunya lekas tertangkap lah ya, agar keluarga juga tenang begitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tadi menyangkut masalah tabrakan di Kota Siantar. Ini ada dugaan salah satu sopir ngantuk gitu, meleng gitu ya. Tapi syukurnya tidak ada terjadi cekcok, tidak ada korban gitu kan. Makanya tadi biasa kalau tabrakan kau gitu. Iya, ini kok diam tenang gitu ya. Mungkin karena satu shock ya kan, kedua memang dua-duanya sudah bersikap bijaksana lah ya. Welas asih udahlah gitu ya. Udah tabrakan gini kita ribut gitu. makin pening gitu ya makin kan, menambah-nambah masalah. Iya. Jadi bagus dibicarakan, bagus saja. Bang, cemana Bang? Cemana?
Ya udah nanti aku ganti separuh lah ya. Iya. Karena mobilku pun hancur juga Iya, gitu aduh, berat katanya. juga ini, Berat Bang. juga ini. Aduh, sial Mana kali. tahu nanti ke depan kita jadi keluarga atau saudara kan. Biasa gitu Iya, kan. iya, Kalau iya. orang apa yang dipermediasi kan gitu kan. Iya kan. Dari mana jalannya saudara gitu kan. Anakku laki-laki, anakmu laki-laki gitu. Iya kan? Nggak bisa. Iya, oh Bapak marganya apa? Lubis. Oh, saya Lubis. Keluarga lah. Iya. Bisa jadi pejabat dong. Oke, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Ya. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Selamat sore Selamat Medan. sore Medan.